Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saudari Rita Febrianti, Sarah Izatunisa, Zahrani Nur Kodri, dan saya sendiri Puji Utomo. Pada video kali ini kami akan menjelaskan dan memaparkan tugas dari ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman pada topik 3 perancangan dan pengembangan kurikulum. Pada materi konsep pemahaman, penilaian, dan evaluasi dalam UBD, kita sudah ketahui bersama bahwasanya aspek penilaian di dalam UBD terbagi menjadi 6 aspek, yaitu penjelasan, penafsiran, penerapan, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan aspek yang pertama, yaitu aspek penjelasan, di mana di dalam aspek penjelasan sendiri terdapat 3 indikator. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan dengan melalui generalisasi atau prinsip. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan dengan memberikan fenomena, fakta, dan data yang dibenarkan dan sistematis. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dengan membuat koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi. Kelompok kami juga sudah membuat contoh soal yang kami tampilkan dalam video, yang sekiranya dapat digunakan sebagai penilaian dalam aspek penjelasan. Untuk pemaparan di setiap indikator aspek penjelasan adalah sebagai berikut. Indikator yang pertama pada aspek menjelaskan adalah melalui generalisasi atau prinsip. Artinya, peserta didik mampu memahami konsep-konsep yang ada pada soal. Pada konteks soal tersebut, maka peserta didik dapat menjelaskan konsep barisan dan deret aritmatika, serta dapat menyelesaikan permasalahan dengan bahasa mereka sendiri. Kemudian indikator yang kedua adalah memberikan fenomena, fakta, dan data. Fenomena adalah kejadian yang ada pada konteks soal. Lalu fakta adalah pernyataan yang benar berdasarkan konsep-konsep yang ada. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengukuran, pengamatan, dan perhitungan. Untuk fenomena, fakta, dan data terkait contoh soal dapat dilihat pada slide PowerPoint. Untuk indikator yang ketiga adalah membuat koneksi yang mendalam dan memberikan contoh atau ilustrasi yang menerangi. Dalam contoh soal ini, peserta didik dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar barisan dan deret aritmatika, memberikan contoh nyata, membuat permodalan matematika dari permasalahan tersebut, dan memecahkan permasalahan tersebut sesuai dengan pemahaman mereka terhadap materi. Pada aspek menjelaskan, terdapat 5 kriteria penilaian. Yang pertama ada akurat. Pada kriteria ini, peserta didik dapat menjelaskan sesuatu sesuai dengan sumber yang ada. Lalu koheren, yaitu menjelaskan secara berkesinambungan, lengkap, dan juga saling terkait. Lalu yang ketiga ada dibenarkan atau justified. Peserta didik dapat menyajikan penjelasan yang bersifat benar, sesuai, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selanjutnya yaitu ada sistematis. Sistematis berarti peserta didik dapat menjelaskan secara runtut dan bersifat utuh. Kemudian yang terakhir yaitu prediktif. Dapat digunakan untuk memprediksi fenomena atau kejadian yang akan datang. Selanjutnya yaitu ada kriteria skor aspek akurat. Peserta didik akan mendapat nilai 1 apabila dapat menghitung peserta tabungan tapi rumus, cara penyelesaian, dan hasilnya itu salah. Kemudian akan mendapat nilai 2 jika rumusnya benar tetapi cara penyelesaian dan hasilnya salah. Dan akan mendapat nilai 3 apabila rumus dan cara penyelesaian benar tetapi hasilnya salah. Dan yang terakhir, peserta didik akan mendapat nilai 4 apabila bisa menghitung dengan benar. Selanjutnya yaitu untuk kriteria skor aspek koheren. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan setiap langkah perhitungan dengan jelas, kemudian akan mendapat nilai 2 jika dapat menjelaskan beberapa langkah tetapi tidak urut dan jelas. Mendapat nilai 3 apabila dapat menjelaskan beberapa langkah dengan urut dan jelas. Dan yang terakhir akan mendapat nilai 4 apabila dapat menjelaskan dengan jelas. Kriteria skor dibenarkan. Untuk skor 1 tidak dapat memberikan alasan, skor 2 alasan namun kurang tepat, skor 3 alasan namun pada penerapannya kurang tepat, untuk skor 4 memberikan alasan dan penerapannya tepat. Skor sistematis 1 tidak dapat menjelaskan, skor 2 menjelaskan namun tidak lengkap, tidak teratur dan tidak terstruktur, skor 3 menjelaskan lengkap namun tidak teratur dan tidak terstruktur, skor 4 menjelaskan secara teratur dan struktur.
skor prediktif tidak mampu memberikan dampak perubahan. Skor 2 mampu memprediksi, namun hasilnya salah. Skor 3 mampu memprediksi, hasilnya benar namun tidak dapat menjelaskan. Skor 4 mampu melakukan semuanya. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami terkait dengan aspek penilaian yang pertama, yaitu aspek penjelasan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami juga mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.